mereka kada berani mengartikan. Ya, kebanyakan mereka kada berani mengartikan. Tapi sebagian kecil ada, ya, sebagian kecil ada. Nah, di situ kalau mereka mengatakan itu jenis ringkasan, ya, ringkasan. Kalau A itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Itu ada sebagian kecil, tapi Pak ya, sebagian kecil ulama yang mengartikan alif lam mim tadi, A-nya Allah, lamnya Jibril, mimnya Nabi Muhammad. Seakan-akan menggambarkan proses turunnya Al-Quran. Tapi setahu ulun, kebanyakan ulama yang menyerahkan maknanya tadi lawan Allah saja yang lebih tahu. Zalika, asal kata zalika itu artinya itu, ya, itu. Tetapi di sini diartikan ini. Jadi ada kalimat bahasa Arab yang penggunaannya zalika itu maknanya itu. Tetapi dipakai untuk artian ini. Kenapa jadi begitu? Al-Quran itu sangat tinggi, sangat mulia, hingga digunakan isyaratnya dengan zalika. Tapi nantinya kalau pian mengamati terjemah bahasa Indonesia, mereka mengartikan ini. Al-kitabu, kitab. Jadi kitab ini. Kitab ini. Maksudnya yang ada di hadapan kita ini. Ya, kitab ini. Kitab ini. Tidak, semalam sudah kita artikan sekali. La, tidak. Roiba, keraguan. Roiba, keraguan. Maksudnya tidak ada keraguan. Kitab ini tidak ada keraguan. Kitab ini tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya. Fi, di dalam, tambahihi-nya. Di dalamnya. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan itu artinya petunjuk. Sama dengan hidayah. Hudan yaitu hidayah atau petunjuk. Hudan, petunjuk. Li, satu kata juga, li itu bagi. Semalam alhamdulillah, ya kan? Nah, di sini ada li lagi. Li bagi. Li bagi. Bagi al-muttaqin, nyaman aja al-muttaqin, mirip dengan bahasa kita, orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita gabungkan yang potongan-potongan arti tadi, kitab ini maksudnya Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ulun minta Pak Rashidan Razak. Pak Rashidan. Bisa Bapak. Zalika. Ini Al-Kitabu. Kitab. Bukan. Ya, kitab ini. La. Tidak ada. Raiba. Keraguan. Fihi. Di dalamnya. Hudan. Petunjuk. Li. Bagi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Jadi kitab yang di hadapan kita ini, yang kita bahas ini adalah kitab yang tidak ada keraguan ya di dalamnya. Bahwa tidak ada keraguan, ini memang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa manusia hendak membuktikan ini dari siapa atau dari Tuhan, berapa banyak gitu ya orang yang masuk Islam, baik peneliti gara-gara
apa yang ditemukannya itu lebih dahulu sudah digambarkan oleh Al-Qur'an, ya, oleh Al-Qur'an. Kalau zaman dahulu, ya, Al-Qur'an membuktikan kebenarannya dengan ketinggian sastranya. Jadi Al-Qur'an, orang Arab itu sangat-sangat menjunjung tinggi sastra, ya, sastra bahasa mereka. Mereka mengadakan perlombaan-perlombaan, ya, untuk membuat karya sastranya. Dan tetapi ternyata Al-Qur'an datang, ya, dengan karya, dengan sastra yang sangat tinggi, ya, dengan sastra yang sangat sangat tinggi, hingga orang Arab pun mengakui ini tidak bisa dibikin oleh manusia. Nah, adapun kita sebagai orang yang tidak mendalami bahasa Arab, apalagi sastra Arabnya, nanti Al-Quran dengan jalan lain membuktikan kebenarannya. Ya, dengan cara lain Allah membuktikan kebenaran Al-Quran. Ternyata penemuan-penemuan, ya, yang baru ditemukan oleh umat manusia, sekalinya sudah lebih dahulu Al-Quran mengatakan itu tadi. Ya, hingga banyak, ya, profesor-profesor yang dahulunya non-Muslim akhirnya tertarik untuk masuk Islam karena mereka mendapatkan di sini ternyata tidak ada keraguan sama sekali. Asalkan ilmu pengetahuan tadi benar, ya, tidak menyimpang, dia akan sejalan dengan ayat Al-Qur'an. Itu kan ada cerita Maurice Bucaille, kalau mungkin bagian pian kalau rajin apakah ada itu lagi masih di buku, karena beliau setelah masuk Islam itu mengarang buku, ya, mengarang buku. Seorang dokter bedah dari Prancis, yang kemudian ditugaskan oleh negaranya untuk meneliti mumi Firaun, ya, meneliti mumi Firaun. Kemudian kebetulan yang diteliti dia adalah mumi yang waktu itu orang pada tahu ini mumi siapa, ya, Firaun atau Ramses keberapa, ya. Tetapi setelah ditelitinya, dia mengatakan berkesimpulan dari hasil penelitian tadi bahwa raja ini atau Firaun ini pernah tenggelam karena masih ada garam di tubuhnya, ya, di tubuh bekas mumi Firaun tadi. Nah, setelah itu dia membanggakan tadi hasil penelitiannya tadi di konferensi internasional waktu itu Nah, ternyata orang Islam menghampirinya dan mengatakan Al-Quran sudah pernah menceritakan tentang kematian seorang Fir'aun, ya, seorang Fir'aun di antara raja-raja Mesir yang ada yang akan ditenggelamkan Tuhan dan diselamatkan Tuhan setelah tenggelam tadi. Langsung dia mencari Al-Quran, mencari terjemahnya, kemudian dibacanya, dan benar ternyata sudah 14 abad yang lalu, ya, sudah ada pernyataan dari Tuhan bahwa Fir'aun tadi, salah satu dari raja Fir'aun itu tenggelam. Dan dia mengatakan pasti ini dari Tuhan, ya, bukan dari manusia, karena ada mungkin Nabi Muhammad waktu itu tak tahu untuk masalah ini. Di 14 abad yang lalu kada mungkin tak tahu masalah ini. Perasaan Sidin aja yang permulaan menemukan penelitian itu tadi, tapi ternyata sudah didahului oleh Al-Quran, hingga dengan dengan hati yang tidak ada tekanan sama sekali, yang dilapangkan Tuhan dada beliau untuk masuk Islam, dan bahkan mengarang buku, ya. Mengarang buku itu nantinya kalau bahasa Arabnya Al-Quran, Bible, Injil, dan ilmu pengetahuan, ya, dan ilmu. Jadi beliau menggambarkan ternyata di antara 3 kitab suci yang sesuai dengan ilmu pengetahuan zaman modern sekarang adalah Al-Quran saja. Sedangkan kitab-kitab lain banyak pertentangan, ya, banyak kesalahan-kesalahan yang berbeda dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan Al-Quran ternyata lebih dahulu, ya, dari penemuan umat manusia. Itu salah satu cara Allah membuktikan bahwa kitab yang diturunkan tadi benar-benar dari sisi Allah. Tetapi tujuan utama Al-Quran tadi bukan untuk mendalami yang lainnya, tapi tujuan utamanya adalah sebagai petunjuk. Nah, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya untuk kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, ikutilah tuntunan Al-Quran. Ikuti aja tuntunan Al-Quran, manusia akan bahagia. Nah, di sini fokus utamanya adalah hudan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa.
siapakah orang-orang yang bertakwa? Yang mudah-mudahan nanti kita termasuk kategori bertakwa, karena di ayat berikutnya akan dijelaskan siapa-siapa aja yang bertakwa. Nah, di sini alladzina. Nah, siapa yang ingat alladzina? Orang-orang yang. Orang-orang yang. Jadi kalau ketemu alladzina, pian setiap halaman ada orang terus yang. alladzina. Ya. Setiap halaman ayat Al-Qur'an akan ketemu alladzina. Nah, tapi jangan ragu-ragu, itu artinya orang-orang yang. Nah, kemudian yu'minuna, mirip sudah dengan bahasa kita. Beriman. Orang-orang yang yu'minuna, beriman. 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 Kalian kata-kata yu'minun itu juga banyak di Al-Qur'an, beriman, ya beriman. Kalau terus ulun potong bi apa semalam? Bagi oleh. Bismillah. Bismillah apa? Dengan ya, dengan. Beriman dengan al-ghaib. Nah, hal yang gaib mirip dengan bahasa kita juga. Beriman dengan yang gaib. Jadi orang yang bertakwa, yang akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, adalah orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib. Ya, hal yang gaib. Maksud gaib ini tidak dilihat oleh matanya, tapi sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Misalkan Allah mengatakan surga ada, neraka ada. Nah, kita beriman, nah kita termasuk kategori orang yang bertakwa. Jadi beriman dengan hal yang gaib, yang tidak dilihat oleh mata kita, tapi sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian melanjutkan wa dan ya ketemu wa dan yuqimuna mendirikan ya mendirikan as-salata salat ya mendirikan salat tinggi wa dan min itu asalnya itu mimma ya, mimma itu potongan dari min bertemu ma, min dari bisa diartikan dari atau sebagian, boleh juga bisa diartikan min itu dari atau sebagian. Mulai dari ma. Nah, itu satu kata yang maknya itu apa yang saja. Dari apa yang razaqna kami rezekikan. Nah ya. Ada naknya itu ada kaminya ya. Ada razaqna, naknya itu ada kaminya. Dari apa yang kami rezekikan. Ketemu hum kalian. Mereka. Jadi dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, ya. Yunfiqun, mirip aja dengan bahasa kita, mereka infakkan. Yunfiqun, berinfak adalah berinfak, sudah familiar juga di tempat kita. Berinfak, yunfiqun, mereka infak. Jadi kriteria orang yang bertakwa itu di sini ada 3 dulu ya. Beriman dengan hal yang gaib, mendirikan salat, dan ya sebagian rezeki yang kami rezekikan kepada mereka infakkan. Bayar zakat lah bahasa kitanya lah. Bayar zakat. Itu tanda orang yang bertakwa. Ulun minta ya Ibu Ega de Armina gitu. Jawab. Ya. Silakan. Allazina. Mulai dari allazina tadi ya, Ustaz ya. Allazina Allazina orang yang
Orang-orang yang eh, orang orang-orang yang yang orang-orang yang yu'minuna yu'minuna beriman bi dengan al-ghaibi al-ghaib yang ghaib, wa al-ghaibi yang ghaib, wa dan yuqimuna yuqimuna mendirikan as-salata salat wa wa dengan dan mim wanya dan wa dan min min dari atau sebagian ma apa yang razaqna rozakna kami rizkikan hum mereka pada mereka yunfikun yunfikun mereka mereka infakkan infakkan ya mereka infakkan seperti dua Pak Dedi Rasidan alladzina Ustaz, Orang-orang boleh yang nanya sebentar Ustaz? pun Kapan bertanya yu'minun Ustaz? oh silakan Gi. Ya apa Bu? Maaf. Gi. Yang untuk yu'minuna itu kan sama Ustadz sama yang yunfikuna itu Gi. kan ada na-nya di belakang. Berarti boleh kita tambahkan misalnya yu'minuna mereka beriman gitu. Gi. Seharusnya memang kayak gitu. Jadi orang-orang yang mereka beriman dengan hal yang gaib dan mereka mendirikan as-shalah. Gi. Itu memang kayak gitu anunya. Tapi supaya jangan terlalu berat aja dari ulun buangi merekanya. Nggih. Ya, siap Ustaz. Ya. Tadi Pak belum Ustaz. Pak Dedi. Silakan Pak. Alladzina Orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan al-ghaibi hal gaib wa yuqimuna dan mereka mendirikan as-salata sholat wa dan min dari atau sebagian ma apa yang razaqna kami rizkikan hum pada mereka yunfiqun mereka berinfak. mereka berinfak. Jadi Papa Haruzain Papa Haruzain ya alladzina orang-orang yang yu'minuna beriman bi dengan al-ghaibi hal-hal yang gaib wa dan yuqimuna mendirikan as-salata sholat wa dan min dari atau sebagian ma apa yang razaqna yang kami rizkikan hum mereka yunfiqun infakkan. mereka infakkan. Belum jelaskan dulu tiga kriteria orang yang bertakwa. Pertama, beriman dulu dengan hal yang gaib, percaya adanya Allah, percaya ada surga, percaya ada neraka, percaya ada malaikat. Kemudian Allah juga dahulu pernah mengutus para rasul. Ya, pokoknya yang diceritakan oleh Al-Quran meskipun tidak terlihat oleh mata, ya kita beriman. Nantinya gara-gara beriman dengan hal yang gaib, ujar ulama, sebenarnya keamanan di muka bumi itu akan terjaga kalau sebarataan benar-benar beriman dengan hal yang gaib. Misalkan kita percaya ada rakib atid yang menjaga kita, kan malaikat yang diciptakan Tuhan, kemudian mencatat amal ibadah kita. Itu kalau benar-benar yakin semua umat manusia itu kada bakalan bahkan adanya dulu minimal separuh penjara kurang ya, separuh penjara akan kurang karena hendak melakukan kemaksiatan atau pelanggaran hukum, tapi karena beriman dengan hal yang gaib, benar-benar beriman, kada jadi. Ya, karena dia percaya ada yang melihat, ada yang mengintai, ada yang mencatat.
Jadi sebenarnya kada perlu CCTV atau apa-apa di dunia ini, perlu keimanan yang kuat sebenarnya, yang paling mendasar itu keimanan yang kuat, khususnya dengan hal yang gaib. Kemudian di sini kalimat wa yuqimunas shalah, Al-Qur'an tidak memakai melakukan salat tapi mendirikan salat, ya. Jadi itu kata ulama lebih mendalam maknanya. Ketika Al-Qur'an mengatakan wa yuqimunas shalah, kada wa yaf'alunas shalah, tapi mendirikan salat, itu maknanya lebih dalam. Dalam artian apa? Ketika mendirikan sholat, berarti sholat tadi akan berpengaruh untuk kehidupan sehari-hari. Jadi filosofi sholat itu akan dia lakukan meskipun dia tidak sholat. Jadi kalau benar-benar mendirikan sholat, ya, itu kadang melakukan maksiat juga. Jadi misalkan ketika sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia hayati, ya, kemudian dia merasa yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri sebaik apapun, sehebat apapun, itu tidak bisa apa-apa kecuali dengan bantuan Tuhan. Kada lagi sombong tuh, kada lagi menghina orang lain, ya, kada ada lagi meremehkan orang lain tadi. Belum lagi waktu sholat misalkan tunduk ke bawah, matanya disunahkan untuk melihat ke bawah. Itu juga filosofinya, kita harus memandang orang yang di bawah kita harus dipandang untuk diperhatikan, ya, untuk diperhatikan. Jadi kada bahasa kitanya dengan simpati lah, akhirnya ujung-ujungnya simpati dengan orang-orang yang tidak seberuntung kita. Ya, belum lagi nantinya sujud, ya, ruku, itu mengisyaratkan kita benar-benar tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya tunduk juga dengan aturan yang sudah digariskan oleh Tuhan. Meskipun di luar salat, ya dia tetap patuh dengan aturan Tuhan. Itu kalau memahami kalimat yuqimunas shalah tadi. Kalau sekedar melakukan salat, ya sudah. Setelah selesai salat, ya kayak ada pengaruhnya apa-apa. Tapi kalau kalimat yuqimuna itu lebih mendalam lagi. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka infakkan. Ya, Tuhan kada mewajibkan seberataan harus diinfakkan, ya. Itu nanti minnya itu litab'id dalam bahasa Arab. Bisa diartikan sebagian. Karena yang wajibnya nantinya itu kan orang yang sudah nisab zakatnya sampai 85 gram emas 1 tahun, maka ada kewajiban yang dikeluarkannya 2,5%, ya, 2,5%. Itu aja yang wajibnya. Yang wajibnya. Bila kada mengeluarkan, itu yang bermasalah. Adapun sisanya, ya, selain dari itu dia rajin berinfak, nah itu dapat pahala sunnah. Jadi kalau untuk masalah harta, kewajibannya bayar zakat, atau ini orang yang di sekitarnya ada yang kelaparan, maka meskipun dia duitnya kada banyak, ada sampai nisab zakat, tapi dia tahu ada yang kelaparan, itu sudah jadi tanggung jawab dia atau kewajiban dia untuk memberi infak, ya, menafkahi. Tapi selama dia kada tahu ada yang kelaparan, belum kewajiban dia. Kewajiban dia bila masuk nisab zakat harus mengeluarkan zakatnya, ya, 2,5%. Itu 3 kriteria orang yang bertakwa. Kemudian kita lanjutkan. Nah, itu sudah beberapa kali itu ulang, sudah lihat yang lain itu dan alladzina, sudah ulang lagi, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Jadi kalimat yu'minuna itu pian akan menemui ribuan kali, nah, ya, akan menemui ribuan kali di Al-Qur'an. Tapi nanti alhamdulillah insyaallah pas pian mengaji ketemu yu'minuna, tahu aja langsung artinya. Oh, ini beriman, orang-orang yang mereka beriman. Dengan ma tadi dengan apa yang unzila diturunkan, dengan apa yang diturunkan, ya, unzila diturunkan ila itu
kepada kepada tambahi ka kepadamu atau kepada Kepadamu. engkau boleh, engkau atau kamu Engkau. boleh. kamu. Jadi salah satu kriteria orang yang bertakwa lagi, orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Jadi kamu itu maksudnya Nabi Muhammad. Ayat ini mengatakan beriman dengan Al-Quran. Orang yang bertakwa, salah satu kriterianya adalah beriman dengan Al-Quran. Diturunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Kemudian, wa lagi, dan ma lagi, apa yang unzila lagi, diturunkan ya. Min, dari qobliyah apa? Qobliyah zuhur. Sebelum dari sebelum tambahi ka lagi engkau Muhammad, engkau. Kamu. Dan apa yang diturunkan Engkau. dari sebelum engkau. Maksudnya kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, ya. Yang mana aja? Wa lagi, dan bi lagi, Dan dengan al-akhirati, yang mana aja? Akhirat, hari akhir, ya, dengan akhirat. akhirat. mereka Yuqinun, mirip dengan bahasa kita. Yuqinun, mereka yakin, meyakini, atau mereka yakin. Meyakini. Jadi di sini orang yang bertakwa, tambahan lagi kriterianya beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, maksudnya beriman dengan Al-Quran, dan juga beriman dengan apa yang diturunkan dari sebelum kamu, maksudnya Taurat, Injil, Zabur, dan dengan akhirat mereka yakin atau meyakini. Ya, mereka meyakini. Nyaman aja kan, karena ada yang susah sebenarnya dalam mempelajari Al-Quran tadi. Dan itu nanti insya Allah pian akan lebih khusyuk lagi membaca Al-Quran. Di sini Alia, atas nama Alia. Ada? Alia S. Ini siapa yuk? Kalau belum, Pak Helmi. Ada Pak Helmi. Ya Ustaz, ya. Silakan Pak. Oke. Wa, Dan ayat keempat lagi. Wa alladzina ada kedengaran suara Pak. Alladzina kan benar. Kedengaran suara ulun lah. Ulun kadang mendengar suara pian tinggi. Ya. halo. Nah, iya. Yu'minu alladzina, Orang-orang yang yu'minuna, yang beriman, atau mereka beriman dengan apa yang unzila, yang diturunkan ila, kepada kami, engkau ya, ka itu engkau kena ketemu ka, engkau, wa, dan apa yang unzila, diturunkan min dari qablika, sebelum
sebelum kamu atau engkau boleh jadi. sebelum kamu Wa dan bi dengan hari akhir dengan akhirat ya, atau dengan dan hari akhir. akhirat Hum mereka yuqinun, meyakini. Ya, meyakini. Jadi banyak aja yang bahasa Arab yang sudah diserap ke bahasa Indonesia. Ya, jadi mirip-mirip dengan bahasa kita. Karena Ustadz kira kuat lagi menghafalnya. Ada apa-apa santai aja, Pak. Kayaknya 110 5 kali, 6 kali kita ulang, itu akan ingat sendirinya aja. Jadi kami itu kadang memaksa harus dihafal. Jadi tetap kita ikuti terus, karena sekali mungkin kita ingat, yang kedua kali kita ingat, yang ketiga kali kita ingat lagi, atau yang keempat kali, karena kosakatanya atau ulang-ulang aja, ya, atau ulang-ulang aja. Jadi dicangkali kuat Ustaz. Dicangkali. Pokoknya kegiatan pian kada terganggu, ya, aktivitas pian kada terganggu, cuma menyediakan waktu seminggu sekali, ya, untuk membahas Al-Quran ini. Ini ada atas nama Reli Yanuari. Ada Reli Yanuari. Ya. Tinggi, silakan. Wa Dan alladzina orang-orang yang yu'minuna beriman dengan ma apa yang unzila diturunkan ilaika kepada kamu. Kepada kamu ini. Karena bila ketemu ka itu kamu terus, ya. Ya. Wa dan ma apa yang unzila diturunkan min dari qabli sebelum kamu, ya, wa dan bi dengan al-akhirati akhirat. Dengan akhirat. Hum Hari akhir. Hum Mereka yuqinun, yakin atau meyakini, ya, meyakini. Ya, anunya tadi berarti kriteria orang yang bertakwa, salah satunya beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kitab-kitab terdahulu, ya, dan yakin dengan hari akhir. Karena ada keraguan, ya, setelah kematian akan dibangkitkan. Kita orang beriman tuh yakin seyakin-yakinnya setelah kematian akan ada hari pembalasan, ya, hari dibangkitkan. Karena yang keadilan yang sesungguhnya itu hanya di akhirat. Manusia di bumi ini selama hidup disuruh berlaku adil, berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk melakukan keadilan, tetapi keadilan yang sesungguhnya nanti ada di hari akhir, ya, di hari akhir. Jadi di dunia bisa lolos para penjahat, ya, tetapi di akhirat kada mungkin bisa lolos. Nah, kalau zaman Bahari, zaman Nabi diutus jadi Rasul, itu bagian Abu Jahal atau yang lainnya itu berkeyakinan bila mati, ya mati aja, nggak mungkin dibangkitkan. Meskipun percaya diciptakan Tuhan, mereka percaya diciptakan Tuhan, tapi mereka menganggap setelah mati tidak ada hari kebangkitan, karena ada akhirat lagi. Dan bisa aja dibayangkan apa rusaknya, ya, moral manusia kalau cara berpikirnya seperti itu. Kada percaya dengan akhirat berarti yang kuat, ya, kehendak menindas yang lemah, ya, karena mereka yakin karena setelah ada pembalasan setelah meninggal dunia. Hingga kacau, kan, zaman jahiliyah itu sangat-sangat kacau karena mayoritas orangnya kada percaya dengan hari akhir. Ya, kada percaya dengan hari akhir, akhirnya sekehendak mereka hidup, ya, sekehendak mereka hidup. Tanya Ustaz, tanya Iya, silakan, Pak. Tinggi. Orang-orang terdahulu kan tidak percaya dengan hari akhir. Di situ disebutkan. Tapi kalau kita lihat sejarah Fir'aun itu, ya, kan dia mengumpulkan harta-hartanya dikubur bersama-sama dia waktu meninggal itu,
alasannya untuk nanti di kehidupan setelah dia meninggal gitu dengan harta-hartanya itu lagi. Artinya masih ada yang percaya juga dengan hari setelah kematian ya. Iya. Jadi kayak gini ya, apa namanya, zaman Fir'aun beda dengan zaman Arab di Arab jahiliyah. Ya, di Arab jahiliyah. Kalau Fir'aun itu kan berapa ribu tahun sebelum Masehi ya, berapa ribu tahun sebelum Masehi, mereka itu percayanya kayak gini sebenarnya. Raja-raja itu akan bangkit lagi, hidup lagi. Hidup lagi, Pak. Jadi makanya dimumikan ya, karena mereka masih punya keyakinan bahwa suatu saat ini akan hidup lagi, karena orang terhormat, orang hebat, maka akan bangkit lagi. Jadi yang raja-rajanya itu dibalsami ya, dijadikan mumi karena keyakinan mereka akan bangkit lagi, hidup lagi. Ya, hidup lagi. Mereka percaya ada Tuhan ya, tapi kadangkala kelewatan batasnya, tadi mengaku sebagai anak Tuhan. Ya, mengaku sebagai anak Tuhan atau utusan Tuhan di bumi ini karena dihormati benar oleh umat manusia waktu itu. Sebenarnya orang jahiliyah itu seharusnya beriman juga dengan hari akhir. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu kan di Mekah dan mengajarkan ajaran tauhid ya, kemudian mengajarkan kepercayaan. Tapi rentan waktu antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu sekitar 3.000 tahunan, Pak. 3.000 tahunan. Jadi disitulah mulai bergeser ya, akidah tadi bergeser. Yang tadinya Tuhan itu satu jadi banyak. Yang tadinya mereka percaya dengan hari kebangkitan malah kada percaya lagi, karena mungkin muncul filsafat yang kada mendukung ada hari kebangkitan. Kan mereka kebiasaan alasannya kayak gini dengan Nabi Muhammad. Kada ada bukti bahwa ada yang mati setelah mati hidup. Seandainya kami melihat yang mati itu hidup lagi, ya mungkin kami akan percaya manusia itu bisa dibangkitkan. Jadi apa yang kada dilihat oleh mata mereka itu tidak dipercaya oleh mereka. Dan zaman sekarang pun sudah mulai juga filsafat itu muncul, pemikiran yang kayak itu muncul lagi, jadi diperbaharui lagi. Pokoknya bila kada pernah dilihat, kada pernah dibuktikan, itu jangan dipercaya. Itu bukan modern sebenarnya, cara berpikir itu sudah di zaman jahiliyah sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi setiap Rasul, Musa, Ibrahim itu mempercayai akhirat ya. Iya, sebarataan membawa ajaran yang sama, Pak. Jadi mulai Nabi Adam nanti sampai Nabi Muhammad, ajarannya mengesahkan Tuhan, mentauhidkan Tuhan. Kemudian menyuruh seluruh umatnya percaya dengan hari akhir. Nah, adapun cara beribadahnya belai lain. Kalau masalah ibadah itu berbeda-beda. Tetapi secara garis besar itu percaya dengan satu Tuhan, percaya dengan hari akhir itu sama separataan. Nah, coba ulun gambarkan itu penyimpangan Arab itu kenapa menyembah patung, ya, kenapa menyembah patung, padahal Nabi Ibrahim datang dengan membawa ajaran tauhid, Nabi Ismail diam di Mekah yang mengajarkan ajaran tauhid, dan banyak orang yang bertauhid di zaman itu. Meskipun di daerah lain atau di tempat lain ada yang bertauhid. Nah, jadi gini, rentan waktu 3.000 tahun itu, kan orang Arab terbiasa berniaga atau berdagang. Mereka melakukan tawaf di muka Ka'bah, ya, sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim, sebagaimana haji yang kita lakukan. Cuma menariknya kayak gini, pedagang Arab ini ada yang pergi ke luar negeri, kemudian di luar negeri sana ada orang yang menyembah patung. Nah, ketika menyembah patung tadi dilihatnya banyak sekali pernak-pernik patung yang indah-indah, yang bagus-bagus. Nah, dia tertariknya bukan untuk disembah, dia cuma membawa sebagai oleh-oleh. Jadi awal mulanya itu kenapa Arab menyembah patung? Ada seorang pedagang yang membawa patung tadi dengan niatan awal adalah oleh-oleh saja, cenderamata saja, datang dari luar negeri karena bagus benar, indah benar ukirannya untuk zaman bahari. Terus
diletakkannya di sisi Ka'bah sebagai hiasan Ka'bah. Nah, hiasan Ka'bah. Nah, orang seperti biasanya tetap tawaf di Ka'bah karena ajaran Nabi Ibrahim tawaf, menyembah Tuhan, percaya dengan hari akhir. Tapi lama kelamaan ada lagi nih pedagang yang lain yang merasa dia perlu berjasa juga dengan Ka'bah, menghiasi Ka'bah, ditaruh lagi patung di sana, hingga keempat buncung Ka'bah sudah ada patung. Nah, menurut riwayat itu tawaf terus. Nah, disinilah pulang 100-200 tahun manusia itu kalau kada belajar ilmu agama yang diurusnya cuma urusan duniawi saja. Orang ini melakukan tawaf tadi sekedar melakukan. Ya, jadi melihat abah mama atau nek kai melakukan umpat juga, tapi kada tahu ilmunya, sekedar umpat-umpatan. Nah, kemudian ada yang terlihat mengusut patung tadi kayak diusap, dibersihkan. Nah, yang ikut-ikutan tadi juga ikut mengusap. Lama kelamaan, nah sekalinya akidahnya bergeser. Ini adalah patung gambaran anak dewi-dewi. Jadi Lata, Uzza, Manat itu dewi perang, karena artinya lah dewi matahari. Nah, ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, ini adalah anak Tuhan. Akhirnya 100-200 tahun lagi setelah itu bergeser, Tuhan itu ada satu aja lagi, ditambah kiasan mereka, kebanyakan yang diurus, kada mungkin satu orang bisa mengurus, jadi harus banyak. Nah, disitulah mulai manusia bergeser dari tauhid menjadi banyak Tuhan. Padahal ajaran Nabi Ibrahim ada kayak gitu. Tapi tercampur, bahasa gitunya lah, tercampur tawafnya masih ada, tapi yang dihormati malah patung-patung. Yang bujur-bujur harus dijaga, tauhid itu malah sudah tergeser dengan banyak Tuhan. Jadi manusia itu kayak gini mungkin cara berpikir. Dia kan bila satu bidang digelutinya, dia akan lihai di bidang itu tadi. Tapi kalau kada sama sekali menggeluti agama, kada pernah belajar sama sekali agama, dia akan jahil sekali dengan ilmu agama. Jadi mereka kesibukan berdagang, kesibukan bisnis, untuk masalah agama dikesampingkan, akhirnya yang fundamental dari agama itu juga sudah hilang. Yang seharusnya Tuhan itu satu aja, malah dianggap Tuhan itu banyak. Kalau sejarah Arab ya, dan berimbas lagi karena kada percaya lagi dengan hari kebangkitan. Ya, dengan filsafat kada ada bukti orang yang mati hidup lagi. Dan Nabi akhirnya setelah itu sangat susah sekali untuk memperbaiki keyakinan yang sudah mengakar di masyarakat jahiliyah sana, ya, di masyarakat jahiliyah sana. Ya, mungkin seperti itu gambarannya Pak. Jadi para nabi membawa ajaran tauhid, mempercayai dengan hari kebangkitan, tapi jeda waktu antara nabi yang satu dengan nabi yang lain itu ada kesempatan ya oleh iblis ya untuk menyesatkan umat manusia, dan banyak yang tersesat. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair atas penjelasannya. Kita teruskan lagi sedikit, satu ayat lagi. Ulaika mereka itu. Nah, kalau ketemu ulaika mereka itu, jadi ada tambahi itunya. Mereka itu ala di atas atau di atas, bagusnya di sini di atas. Mereka itu di atas, berada di atas saja bagusnya. Hudan sudah ulang itu di ayat kedua. Hudan petunjuk. Mereka itu di atas petunjuk. Min dari Rabbihim, Rabbi dari semalam, Rabbil alamin, Rabbi Tuhan, tambahihim mereka. Mereka itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Jadi yang mau sholat tadi, yang mau berinfak, yang beriman dengan kitab-kitab, ya, yang akhir, yang yakin dengan hari akhir, mereka itu berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Dan ulaika mereka itu. Nah, hum juga mereka. Ya.
Nah, dalam bahasa Arab kalau kedua kali itu hal yang lumrah sebagai penguat. Jadi kalau ke bahasa kita kayak agak janggal, mereka itu mereka, ya. Sehingga terjemah bebasnya itu mereka itu, ya, langsung kayak gitu aja, kayak humnya kada diartikan. Tapi kalau kita kata per kata, biar aja supaya ingat, ya, supaya tetap ingat, ulaika mereka itu, hum mereka, fungsinya untuk menguatkan, menguatkan. Al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Al-muflihun, orang yang beruntung. Jadi yang kriteria bertakwa tadi, ya, kemudian nanti ujungnya mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar beruntung. Mereka itu adalah orang yang benar-benar beruntung. Jadi mereka ini kaum Nabi Muhammad, Ustaz. Pon? Apa, Pak? Ulaika itu Maksud mereka itu kaum muslimin jadinya, ya, Ustaz. Mereka itu ya yang orang sifatnya bertakwa. yang yang bertakwa bertakwa. di atas tadi, yang sifatnya beriman dengan ghaib, mendirikan salat, menginfakkan sebagian hartanya, beriman dengan Al-Qur'an, beriman dengan kitab-kitab sebelumnya, dan beriman dengan hari akhir. Nah, mereka itu siapa yang memenuhi kriteria itu tadi, yang masuk ke ulaika. Mereka itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itu benar-benar orang yang beruntung. Kita minta ini tadi Alia S sudah telah belum? Atas nama Alia S? belum, Ustaz, belum. Belum. Nah, silakan. Bila nggak ada berarti Ibu Yurlian. Ibu Yurlian. No. Ada? Ya ada. Dengar suara ulun, dengarlah. Dengar sudah. Ulaika, mereka itu ala atas hudan petunjuk min dari rabbihim Tuhan mereka, wa dan ulaika mereka itu mereka al-muflihun, orang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Kemudian Ibu yang akunnya atas nama Zulkifli Saleh, Ibu. Ulaika saya Ibu. Lia aja Gin, Lia. Lia aja. Ada? Iya, tadi ke belakang. Tadi ulaika mereka itu Allah di atas, hudan petunjuk, min dari Rabbihim Tuhan mereka, wa dan ulaika mereka itu orang-orang yang beruntung. Iya, mereka benar-benar orang-orang yang beruntung. Nah, jadi ada yang ditanyakan dulu? Silakan dulu, ada yang ditanyakan. Oh ya, menarik tadi ada Bapak siapa yang membahas Fir'aun tadi lah. Ya, jadi Fir'aun tadi akan meyakini dia akan bisa bangkit lagi, nanti suatu saat dia akan bisa bangkit lagi, hidup lagi. Nah, kemudian gini, ternyata manusia itu diamati. Cara berpikirnya terkadang mirip aja dengan orang zaman jahiliyah. Ya, zaman bahari benar. Salah satunya kan zaman sekarang tuh manusia itu ingin teknologi mereka bisa menghidupkan lagi orang mati. Ya, bisa menghidupkan lagi orang mati. Nah, jadi kalau hendak ikut program ini dibekukan dulu dibekukan organ tubuhnya yang meninggal tadi dibekukan sambil diadakan penelitian dengan harapan 50 tahun lagi akan ketahuan berhasil atau tidaknya. Ya, berhasil atau tidaknya. Jadi itu mirip aja dengan apa yang dicita-citakan oleh Fir'aun di zaman bahari. Apa yang dicita-citakan oleh Fir'aun di zaman bahari, dia ingin hidup lagi, tapi dengan cara yang mistis, ya, dengan cara yang mistis.
Kalau zaman sekarang hendak diwujudkan dengan teknologi, ya dengan teknologi. Cuma gini, seandainya, tapi kita berharap itu kada berhasil. Seandainya berhasil pun, itu nantinya bukan manusia, bukan roh yang sudah meninggal dunia tadi. Karena dalam hadis Nabi, Dajjal, Nabi bisa menghidupkan orang mati. Ya, Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Suatu saat di akhir zaman nanti mungkin akan ada penemuan-penemuan yang membuat manusia akan lupa dengan Allah, ya lupa dengan hari akhir, ya lupa dengan hari pembalasan, karena saking canggihnya tadi bisa merekayasa orang mati seperti hidup lagi. Tapi sebagai orang yang belajar Al-Quran, belajar hadis, apalagi perancang membaca surah Al-Kahfi itu kan tentang Dajjal, yang diselamatkan akan Dajjal karena membaca surah Al-Kahfi, itu kepercayaan aja, ada terpengaruh dengan seperti itu. Jadi kita kada kawal lagi Bang membayangkan nanti 50 tahun ke depannya teknologi itu seperti apa 100 tahun nantinya kayak apa. Tapi hati-hati kalau kada belajar ilmu agama, dia akan semakin lari. Ya bisa kada percaya lagi dengan hari akhir. Ya bisa kada percaya lagi dengan hari akhir. Kalau orang jahiliyah kan terplesetnya gara-gara ya tadi. Awal mulanya memang gara-gara kada belajar juga, kada belajar ilmu agama, akhir kesibukan duniawi, akhirnya yang seharusnya Tuhan itu satu sudah berubah menjadi banyak dan kada percaya dengan hari akhir. Yang kita khawatirkan di zaman modern, semakin canggih teknologi, ya semakin mudah manusia mendapatkan apa yang diinginkan, itu khawatirnya suatu saat juga kada percaya lagi dengan hari akhir, yang kada percaya lagi dengan hari akhir. Ya. Ada yang ditanyakan? 4 betakun pulang Ustadz. Silakan. Ini kan di ayat pertama sampai ayat keberapa nih? Ke-5 ya. Ya. Ini kan rukun iman sebenarnya kan ya? Tinggi. Nah, ya. Setiap kali kita lihat itu pelajaran dasar basic itu, apalagi orang-orang mu'alaf itu kan rukun iman ada 6 gitu kan. Nah, Nah, ini rukun iman ini sebenarnya hanya kesepakatan ulama dari kesimpulan Al-Qur'an, ataukah memang di zaman Nabi sudah menyebutkan bahwa rukun iman itu ada 6 gitu. Oh, oke. Karena di sini kan ada beriman dengan qada dan qadar, Pak ya. Ya, betul. Haji. Paham belum anunya? Paham apa namanya apa yang pian tanyakan. Jadi kayak gini. Yang disebutkan di sini berapa itu? Anunya apa namanya? Punya kadada percaya dengan qada dan qadar ya. Kitab pada terus akhir ada sholat kan rukun Islam ya. Rukun Islam sebenarnya, rukun Islam. Ya, rukun Islam. Rukun Islam ya. Nah ini jadi gimana Ustadz? Artinya apakah rukun iman, rukun Islam itu sejak Nabi sudah pernah menyatakan, ataukah hanya kesepakatan atau kesimpulan para tabi'in, sahabat atau ulama? Jadi itu ada di hadis Nabi. Ya, yang berurutan anunya tadi itu ada di hadis Nabi. Karena memang ketika mengamati ayat Al-Qur'an ada kewajiban kita juga untuk beriman dengan qada dan qadar Tuhan. Taruhlah di sini tidak disebutkan, Pak ya. Taruhlah di sini tidak disebutkan, tapi di ayat lain itu ada. Nah, di ayat lain itu ada. Sehingga harus bahasa kitanya ulama ini mengumpulkan yang jadi kewajiban untuk diyakini oleh manusia, itu bisa saja tempatnya tidak satu urutan. Tidak satu urutan. Ini kan kalau urutannya ada beriman dengan qada dan qadar. Tapi karena kalau ketemu di ayat lain, di surah mana itu ada. Bahkan mungkin itu surahnya itu malah 28-an. Itu ada karena wajib kita percaya semuanya itu dari ketentuan Tuhan. Jadi kayak gini aja dulu. Misalkan gambarannya pian waktu lagi kecil disuruh percaya dengan 25 nabi ya. Ya kan? Bahkan menghafal gitu ya, menghafal. Nah, itu urutan para nabi itu, urutan nabi-nabi itu, kenapa mereka menyebutkan 25?
karena 25 ini disebutkan di Al-Qur'an. Dan ada yang berkumpul sampai 5 orang disebutkan, ada yang sendirian, ada yang berdua, ya, ada yang banyak sampai 10-an misalkan disebutkan namanya. Tetapi mereka merangkum yang mana yang di Al-Qur'an itu diceritakan sebagai utusan Tuhan. Nah, maka itu dikatakan sebagai nabi. Padahal ada yang cuma sekali disebutkan. Cuma sekali disebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Ya, tetapi tetap karena disebut Al-Qur'an dia sebagai utusan, maka ulama tadi meulah rangkuman bagi kita yang kan kita, apalagi kita pemula yang mempelajari Al-Qur'an, kita tuh kalau pada dibantu oleh ulama atau karya-karya mereka, kita akan kebingungan. Karena Al-Qur'an ini tadi kalau bahasaannya itu kayak puzzle. Kayak puzzle. Nah, kayak puzzle tuh jadi kita harus disuruh jeli menyusun. Ya, menyusun ini kan ini campuran nih antara rukun iman, rukun Islam. Ya, rukun iman, rukun Islam. Ini pasti ada kawannya lagi. Kalau hendak membahas rukun iman, kecariakan lagi apa namanya ayat-ayat yang bercerita tentang keyakinan. Nah, karena disusunkan oleh ulama kita, dapatlah 6, ya dapatlah sekian. Nah, kalau kita sendirian, kita akan kebingungan. Oh, di sini cuma 3 disebutkan misalkan, di sini cuma 4, ya cuma 4. Tetapi untungnya ulama-ulama kita kan ketemu nabi kita, cuma di sini sebutkan Nabi Musa saja misalkan. Mana nabi-nabi yang lain? Oh, ternyata di ayat lain ada nabi-nabi lain. Meskipun gara-gara itu ada perdebatan, Pak. Meskipun gara-gara yang seperti ini ada perdebatan. Ada perdebatan. Cuma ulun yang kita pelajari mulai kecil, misalnya 25 nabi, ya apa namanya, itu sudah berusaha semaksimal mungkin, ya semaksimal mungkin untuk minimal orang yang kada paham dengan ayat Al-Qur'an tahu nama-nama nabi yang diutus disebutkan namanya di Al-Qur'an. Nah, kita kada terbacai ayat Al-Qur'an kada mendalami badahulu, tapi disambatakan rukun iman badahulu ya minimal sudah tahu yang harus diimani. Tinggal kita melihat gambaran kayak ini bilang Pak ya. Jadi orang itu bisa kesalahpahaman, misalkan ada nih teroris misalkan Pak ya, bom bunuh diri berdalil ayat Al-Qur'an. Ya, berdalil ayat Al-Qur'an. Kalau kita mempelajari Al-Qur'an, kita tuh paham di mana letak kesalahan dia. Di mana letak kesalahan dia ketika membawakan ayat itu sebagai kebolehan dia untuk membom gereja misalkan atau membom tempat-tempat maksiat. Padahal apa namanya kalau jeli menyusunnya, nah menyusun ayat-ayat tentang perang kada bakalan terjadi kesalahpahaman seperti itu. Tapi ada beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang peperangan yang kada terdapat dia. Nah, yang dia kada melihat itu tadi hingga kesimpulan dia tentang perang itu masalah. Jadi kan ada kita lihatin nanti keunikan Al-Qur'an, tapi intinya dia sebenarnya melatih juga kecerdasan kita sebagaimana anak kita disuruh menyusun puzzle supaya ini kan bentuk lukisan, dihancur ya kemudian disuruh nyusun. Kalau dia pintar, dia akan berhasil menyusun itu tadi. Nah, Al-Qur'an juga di anunya rukun imannya di sini banyak, di tempat lain juga ada karena ulama kita tapi yang membantu sudah menyusunkan. Jadi rukun iman, rukun Islam itu atas rangkuman para ulama ya, bukan rangkuman para ulama dari pemahaman ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Jadi kita pada zaman Nabi sendiri belum menyimpulkan dari rukun iman, rukun Islam ya. Jangankan untuk masalah itu, Al-Qur'an pun Pak kada disusun lagi. Iya betul. Al-Qur'an pun kada disusun urutan anunya, apa namanya disatukan dalam satu buku pun belum. Iya. Dalam satu mushaf belum. Ya. Tapi itu kan PR lagi sudah ada isyarat-isyarat tapi Pak ya. Jadi isyarat-isyarat dari Al-Qur'an, isyarat-isyarat dari hadis Nabi yang memang seharusnya kita beriman seperti rukun iman yang digariskan oleh ulama itu tadi. Memang ada yang firqah atau sekte dari Islam itu yang karena melihat qada dan qadar itu secara isyarat saja dari Al-Qur'an, kada jelas seperti beriman dengan gaib, ya, beriman dengan hari akhir, hingga dia kada memasukkan beriman qada dan qadar tadi ada. Tapi itu sekte yang dianggap bermasalah.
Ya, sekte yang dianggap bermasalah. Karena hadis ada sahabat Nabi yang protes keras dengan sekte itu tadi. Memang itu secara isyarat ada, ya, tapi karena dia kadang menangkap isyarat itu tadi hingga kadang mempercayai. Ya. Terima kasih Ustaz atas Sama-sama. penjelasannya. Jazakallah khair. Kalau ada lagi kita baca doa, barulah sudah habis ya. Oke, Ustaz. Siap, Ustaz. Ya, mudah-mudahan kita istiqamah, kalau ada halangan setiap minggu untuk menuju. Amin. Amin, amin. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اهدنا بهداية القرآن نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم الكافي ربنا الكافي فقدنا الكافي وجدنا الكافي لكلنا الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله رب العالمين. Ya Allah minta ridho. Terima kasih. Jazakallah khair. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu lah.